Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran ini kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semoga dengan kita mengawali dengan doa, pembelajaran kita pagi ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa suatu halangan apapun, dan kelak ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak absen ya. Ahmad Arkan, Awan 2, Reva Ulung, Faiza, Ahmad Hanif. Selanjutnya untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran, Bapak akan memberikan ice breaking. Silakan berdiri semua. Oke. Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semanik. Biar dua. Semanik. Biar dua. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke materi hari ini tentang penyelenggaraan jenazah, untuk materi yang minggu kemarin tentang syaja'ah, nanti kita ulang lagi. Apa pengertian dari syaja'ah? Bisa anak-anak buka kembali, bisa anak-anak ingat kembali. Syaja'ah adalah keberanian atau berani untuk melakukan sesuatu, entah itu melawan musuh atau melawan diri sendiri. Itu syaja'ah. Terus kaitannya dengan itu hal-hal penerapan tentang syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dijawab. Coba yang pertama apa? Syaja'ah dalam penerapan sehari-hari yang pertama. Coba Faiza, apa Faiza? Apa? Berani mengakui kesalahan. Oke. Satu lagi. Yang keempat. Menguasai hawa nafsu dan emosi saat marah. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Baik. Jadi untuk menjadi seorang peserta didik yang baik, itu yang pertama, kalian harus menghormati guru. Kalian harus mentaati aturan guru. Kalian harus bersungguh-sungguh. Kelak ketika seorang siswa menghormati guru, bersungguh-sungguh, ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, pada kegiatan ini Bapak akan menyampaikan tentang materi. Materi kita kali ini adalah penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah, fokusnya kita pada kali ini tentang dua pembahasan, yaitu tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran. Akan Bapak tampilkan di dalam PowerPoint. Tujuan pembelajaran kita ada dua.
Yang pertama, saya harap kalian mampu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dari memandikan dan mengkafani. Selanjutnya, yang kedua, menyajikan analisis hasil diskusi kelompok tentang penyelenggaraan jenazah dari memandikan dan mengkafani. Untuk materi tentang penyelenggaraan jenazah, Bapak nanti akan memberikan materi melalui video pembelajaran, video materi pembelajaran. Ya. Oleh karena itu, Bapak akan menampilkan video materi pembelajaran yang pertama tentang memandikan jenazah. Anak-anak nanti bisa melihat, memahami, memperhatikan. Oke, baik anak-anak, kita lihat untuk video yang pertama, video pembelajaran tentang memandikan jenazah. Bisa dilihat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah. Di antaranya, yang berhak memandikan jenazah. Orang yang berhak memandikan jenazah adalah jika mayit telah mewasiatkan kepada seseorang untuk memandikannya. Oke, bisa diperhatikan anak-anak videonya. Jika tidak mewasiatkan, maka apabila mayitnya laki-laki, maka yang berhak memandikannya adalah ayahnya, atau kakeknya, atau anaknya, atau cucunya, atau saudaranya yang laki-laki. Mencabut bulu ketiak dan lainnya. Menyisir dan merapikan rambut kepala dan jenggot jika lebat bagi mayit laki-laki. Membersihkan hidung dan mulut serta menutupnya dengan kapas. Tidak boleh berbincang-bincang dan bersendahura. Baik anak-anak, tadi video materi pembelajaran tentang tata cara memandikan jenazah. Untuk itu, sekarang Bapak tampilkan video pembelajaran yang kedua tentang mengkafani jenazah. Tetap anak-anak fokus memperhatikan materi video pembelajaran. Pakaikan kain penutup aurat, kain sarung, baju kurung, dan kain kerudung. Sediakan kapas yang diberi wewangian dan letakkan pada bagian lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak dan lainnya. Kemudian lipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan. Balutlah dari kepala sampai kaki. Baik anak-anak, tadi Bapak sudah menampilkan dua video materi pembelajaran. Yang pertama video tata cara memandikan, yang kedua video tata cara mengkafani. Oleh karena itu Bapak sekarang akan membagi 3 kelompok untuk berdiskusi. Untuk kelompok 1, deretan kursi paling depan. Kelompok 2, deretan kursi nomor 2. Terus kelompok 3, deretan kursi nomor 3. Gitu ya. Oke, nanti Bapak akan tampilkan soal-soal untuk didiskusikan
dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nanti mulai merapatkan barisan atau disesuaikan. Oke. Bapak akan kasih soal-soalnya nanti di layar LCD. Kelompok 1 ada 3 pertanyaan, ya, nanti bisa dijawab, ya, itu. Terus kelompok 2 Bapak juga udah menyiapkan pertanyaan, ya, itu ada 3 pertanyaan juga, dan kelompok 3 juga ada 3 pertanyaan. Bahkan anak-anak dikerjakan tugas kelompoknya kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Diskusi Bapak berikan waktu 15 menit. Ya, 15 menit, nanti ada salah satu kelompok yang mewakili untuk mempresentasikan di depan. Diskusi itu semuanya harus ikut andil, ya. Jadi dipikir bersama, dipecahkan bersama. Yo, kelompok 1 semangat, kelompok 1 didiskusikan dengan baik soal-soal dari Bapak untuk kelompok 2. Oke. Ada kesulitan atau lancar-lancar saja? Lancar saja. Oke, silakan dikerjakan dengan baik diskusinya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ke Pak Hanif. Oke. Jangan lupa nama kelompoknya nanti ditulis dan nama kelompoknya siapa saja, nomor absennya berapa. Baik anak-anakku semua, waktunya sudah habis 15 menit untuk berdiskusi kelompok. Selanjutnya Bapak panggil untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi di depan sini. Silakan wakil dari kelompok 1 disilakan. Oke, pertanyaan pertama, mengapa jenayah harus suci? Jelaskan. Gimana kelompok 1? Suci menjadi syarat untuk keabsahan ibadah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci. Allah Subhanahu wa taala Maha suci sehingga jenazah akan dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bila jenazah dalam keadaan suci. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, maka kembali harus dalam keadaan suci pula. Oke, yang kedua, mengapa dianjurkan untuk segera dimandikan jenazahnya? Bisa jelaskan. Karena jika jenazah itu adalah orang salih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang salih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Baik, oke, untuk pertanyaan yang terakhir, siapa yang tidak boleh memandikan jenazah? Coba jelaskan. Orang yang dilarang memandikan jenazah adalah orang yang memiliki dendam, ataupun mereka yang pernah memiliki riwayat pertikaian dengan jenazah, meskipun orang yang bersangkutan adalah saudaranya atau anggota keluarga jenazah sendiri. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya Mas. Ya, terima kasih. Luar biasa jawaban-jawaban dari hasil diskusi kelompok 1 tentang 3 pertanyaan tadi. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan 1 orang untuk mewakili kelompoknya, disilakan. Baik, Bapak ulang pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan kelompok 2, jelaskan secara singkat tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, memberi kain bersih penutup jenazah agar aurat tidak terlihat. Yang ketiga, meninggikan kepala jenazah untuk menghindari air mengalir ke bagian kepala. Yang keempat, tekan dengan lembut bagian perutnya untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa. Bersihkan sampai bersih bagian kubul dan dubur. Oke. Selanjutnya yang kedua, kenapa jenazah tidak boleh ditinggal sendirian? Coba jelaskan. Jenazah tidak boleh ditinggalkan sendirian agar tidak diganggu oleh setan. Bukan hanya ketika hidup saja, setan pun akan tetap menggoda jenazah. Oleh karena itu, jangan biarkan jenazah sendirian supaya tidak ada setan yang mengganggunya. Apalagi jika jenazah meninggal pada sore hari. Oke. Soal yang terakhir, sebutkan adab-adab memandikan jenazah.
Yang pertama, memandikan harus di tempat yang terlindungi. Yang kedua, memandikan oleh orang yang memenuhi syarat. Yang ketiga, memandikan dengan menutup aurat. Yang keempat, memandikan dengan lembut. Yang kelima, membersihkan najis dan kotoran. Yang keenam, merapikan jenazah setelah dimandikan. Dan yang terakhir, menutup aib jenazah selama memandikan jenazah dan setelahnya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Jawabannya luar biasa. Oke, bisa kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan salah satu mewakili. Baik, untuk kelompok 3, Bapak ulang pertanyaannya. Yang pertama, kenapa kain kafan perempuan sebanyak 5 lapis? Jelaskan. Para ulama berpendapat, dibandingkan dan laki-laki, wanita dikhususkan untuk selalu lebih menutup aurat dalam berpakaian. Begitu pula setelah ia meninggal dunia, maka kain yang digunakan lebih banyak dari laki-laki. Oke. Yang kedua, jelaskan secara detail penggunaan 5 lembar kain kafan untuk mayat wanita. Silakan. Lembar kain kafan yang pertama, yang paling bawah atau menutupi seluruh badannya. Lembar kedua untuk kerudung kepala. Lembar ketiga untuk baju kerudung. Lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki. Lembar kelima untuk pinggul. Yang ketiga, bagaimana bunyi hadis yang menyuruh menggunakan kain kafan yang tidak terlalu mahal? Coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain kafan, karena kain kafan itu akan hancur dengan segera. Hadis riwayat Abu Daud. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa kalian semua, anak-anak semua, ketika mendapatkan materi-materi soal-soal yang seperti ini harus dipecahkan dengan baik ya. Harus dijawab dengan baik. Ini soal-soal ini termasuk soal-soal kontekstual. Jadi hal-hal yang berada di luar materi kita, hal-hal yang berada di lapangan di kehidupan nyata. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bapak tadi sudah mengamati mulai dari kalian berdiskusi kelompok, kalian memaparkan, itu luar biasa. Jadi intinya untuk materi kita penyelenggaraan jenazah ini fokusnya kepada memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Itu tadi sudah dijawab dengan baik oleh anak-anak semua. Analisis evaluasi dari Bapak tentang materi ini, intinya apa? Kita semua hidup di dunia ini kelak akan kembali lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, bagaimanapun keadaannya, orang kaya, orang miskin, siapapun, orang yang punya jabatan, orang yang hanya bekerja serabutan, pegawai bank, pegawai bangunan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa membuat kita lebih mawas diri, lebih sadar diri, menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, diri kita agar selamat dari cobaan, ujian dari Allah, dan kelak kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi pembelajaran di minggu depan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.